Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perkataan atau nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad, yang dikenal dengan Ratibul Haddad, ya. Di sini kumpulan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, namanya kitab Al-Hikam. Namanya kitab Al-Hikam juga seperti nama kitabnya, yaitu Syekh Abdullah As-Sakandari. Tapi ini Al-Hikamnya adalah ucapan-ucapan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, saya pilih-pilih aja di sini. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "An-naimu yuqazu wal ghafilu yudhakkaru. Wa man lam yujid fihi tadhkiru wa la tanbihu fahuwa mayyitun." Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "An-naimu yuqazu." Orang yang tidur itu dibangunin. Kalau orang tidur dibangunin. Ya, kalau udah saatnya waktunya sholat apa segala macam, ya, yang tidur dibangunin begitu, ya. Kalau orang tidur, ya, harus dibangunin begitu, ya. Wal ghafilu yudzakkaru. Kalau orang lupa, lalai, yudzakkaru, diingetin. Ya. Ini cara-cara nih. Kalau orang lagi tidur, ya, mau kita ngobrol sama dia harus kita bangunin. Ngingetin orang tidur itu bangunin dulu baru ingetin begitu, ya. Kalau ente nggak bangunin nggak tahu tuh, umpama kebakaran ada lagi tidur, cara ente ngingetin orang tidur gimana? Bangunin dulu. Yuqadhu, kata Habib Abdullah bin Haddad, yuqadhu, ya, bangunin dulu, bangunin baru bilang kebakaran, baru dia ngeh. Kalau ente nggak bangunin dia nggak tahu, ya. Wal ghafilu yudzakkaru, dan orang yang lalai, orang yang lupa itu diingetin. Ya, kalau dia lupa sama kewajiban dia, ya, ingetin. Kalau dia udah mulai ke arah-arah kemaksiatan, ingetin. Ya, begitu. Wa man lam yujid fihi tadhkiru wa la tanbih fa huwa mayyit. Sebab kalau ada orang yang ditemukan, seseorang yang ditemukan, ya, dibangunin nggak bisa, diingetin nggak bisa, diperingatin nggak bisa, ya, kemudian ditanbih, ya, ditanbih itu artinya diingetin nggak bisa, ya, fahuwa mayyitun, maka dia adalah mayit atau jenazah. Kalau ada orang masih hidup, orang ini masih hidup, dia lupa, dia lalai, diingetin sama saudaranya sama temennya, diingetin, diperingatin, ya, lu udah mulai jauh, balik ke Allah, ya, tapi enggak mudeng begitu, fahuwa mayyitun, maka kata Habib Abdullah, dia adalah jenazah. Sebab jenazah itu ente mau omelin, ente mau ingetin, ente mau tonjokin juga, kira-kira ngebalas gak? Nggak bakal ngeh dia. Kenapa? Mayit, udah mati. Jadi kalau ada orang diingetin sama orang, diberikan peringatan sama orang, diingetin sama orang, ya, kalau dia ini sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ngeh juga, fahuwa mayyitun, maka dia persis manusia tapi seperti jenazah. Ya. Gitu, udah diingetin masih aja kayak begitu, ya. Maka kalau ada orang ngingetin kita kepada kebaikan, memberikan peringatan, ngingetin kita kepada kebaikan, jangan baper, justru ngucapin terima kasih begitu. Alhamdulillah ente udah ingetin, kalau ente nggak ingetin aneh bisa bablas begitu.
Ya, alhamdulillah ente ingetin. Aneh begitu ya. Kalau aneh nggak diingetin nanti aneh bisa kejauhan nih. Begitu ya. Maka ya kalau kita menemukan ada orang yang udah susah diingetin, udah susah diperingatin, maka dia layaknya jenazah. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita hidup seperti jenazah. Zahirnya hidup, tapi sesungguhnya kita mati. Itulah orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah lewat ulama, lewat ceramah-ceramah, ya, lewat YouTube, lewat tausiah, lewat acara-acara maulid, tapi nggak bergerak juga hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut fahuwa mayyit, dia jenazah, ya, dia mati, dianggap udah nggak ada. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya tetangga, punya saudara diingetin, ya, udah diperingatin, dia nggak mau juga balik kepada Allah, berarti kita tinggal sama jenazah, bertetanggaan sama jenazah kita. Ya, begitu. Kita punya saudara atau nggak punya istri, diingetin sama kita, sholat, diingetin sama kita, nggak mau juga sholat, berarti kita tidur tiap hari sama jenazah, sama mayit. Kenapa? Udah nggak diopen lagi. Orang ingetin udah nggak diopen, begitu ya. Maka jangan sampai kita tidur sama mayit. Nah, begitupun anak-anak kita, ya, berikan peringatan kepada mereka. Ya, berikan peringatan kepada mereka, ingatkan mereka tentang waktu sholat. Ya, begitu. Sebab dalam agama juga diajarkan demikian. Ya, gitu. 7 tahun sudah mulai kita suruh mereka untuk melakukan ibadah sholat. Ya, 9 tahun sampai 10 tahun nggak mau sholat, sabat nggak ada urusan. Ya, sabatnya tapi jangan muka, nggak boleh. Sabatnya pantat. Sabat nggak mau sholat, sabat. Suatu saat dia bakal ingat dengan sabatan kita. Suatu saat kita sudah ada di alam barzah, dia bakal ingat nanti besar. Gua dulu disabat nggak ada urusan sama orang tua. Tuh pentingnya orang tua dulu. Orang tua dulu tuh begitu, ada kisah gitu. Tapi kalau kita nggak ngegubris anak kita buat ibadah, dia nggak bakal mau ibadah. Nggak apa-apa, galak buat hal agama, namanya takdib, ngajarin, nggak apa-apa. Ya, ada saatnya kita nggak galak kok. Nggak setiap waktu kita galak terus sama anak, betul nggak? Ada saatnya kita bahagiain mereka, ada saatnya kita galak sama mereka. Ya, galaknya temuan bukan galak kayak gimana gitu, tapi galaknya takdib, itu mengajarkan kepada mereka. Dari sekarang kita harus ingetin mereka, ya, tentang kewajiban ibadah sholat, ingetin, kasih tahu, udah johor, udah azhar, udah maghrib, handphone taruh, maghrib, ya, gitu. Harus begitu, tegas. Kalau enggak, hayu aja gedur main handphone. Kapan sholatnya? Sebab suatu saat kita mati, dia bakal jadi pemimpin. Anak-anak kita nanti bakal rumah tangga, dia punya istri, atau dia punya suami, dia punya anak. Dia harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dari kecilnya kita didik, ya lemot, melehoy kalau kata Pacil, nanti jadi pemimpin ini pemimpin melehoy. Tahu pemimpin melehoy? Ya begitu. Jangan jadi pemimpin melehoy. Ya nggak ada pemimpin melehoy, itu nggak ada, harus tegas. Juga punya kelembutan, kasih sayang, cinta, tapi tidak terhilangkan dari itu ketegasan dalam kebenaran. Ya, begitu, buat benar nggak apa-apa. Ya, begitu. Kecuali kita marahinnya nggak jelas, ngapain juga marahin anak yang nggak jelas. Ya, ngomelin boleh, buat apa? Buat hal ibadah boleh, nggak apa-apa. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita ini diibaratkan oleh Habib Abdullah bin Haddad itu seperti mayit, seperti jenazah. Diingetin udah, diberikan peringatan udah. Ini kayak kemarin tuh Cianjur, itu kan peringatan dari Allah. Kalau dikasih peringatan sama Allah masih nggak berubah juga, berarti kita mayit, kita jenazah. Ya, udah dikasih tuh di Cianjur tuh gempa bumi, udah gempa bumi, longsor, udah longsor apa lagi? Banjir lagi. Itu diperingatkan sama Allah. Ya, diingetin sama Allah. Ayo berubah, ayo sholat, ayo ngaji. Nggak ada berubah juga. Ya, anta mayyit, ente jenazah, ente. Nggak ada bedanya ente sama jenazah. Ya, nggak ada bedanya ente sama jenazah. Begitu ya, paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Allah berikan keberkahan ilmu,